gimana sih? Udah, ini aja. Ya, jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat Natal kepada rekan-rekan wartawan yang merayakannya. Kali hari ini, hari Rabu, tanggal 28 Desember tahun 2022, kami akan menyampaikan beberapa hal kepada halayak ramai melalui kawan-kawan wartawan yang nanti akan dijabarkan oleh Pak Timbul Kamarian sebagai koordinator divisi Farmasi dan SDM. Saya kira itu aja pengantar dari saya. Nanti lebih lebih konkretnya seperti apa dan seperti bagaimana hubungannya dan lebih bisa Pak Timbul, dan kalau ada sisi tanya jawab silakan. Baik, menghemat waktu, silakan Pak Timbul. Baik Ketua, terima kasih rekan-rekan media. Ya, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dan melalui kesempatan ini meminta rekan-rekan media agak menyampaikannya ke publik. Ya, yang pertama bahwa sesuai dengan surat keputusan KPU nomor 534 tahun 2002 tentang perubahan surat keputusan KPU nomor 476 tahun 2002 tentang pedoman teknis pembentukan badan ad hoc, ya, di mana di keputusan awal bahwa penerimaan pendaftaran untuk PPS, karena PPKK sudah selesai, PPS itu adalah tanggal 27, tapi oleh keputusan yang baru ini 534 ini diperpanjang jadi tanggal 30. Ya, oleh karena itu nanti berubah. Nanti akan kami share pengumumannya, karena di situ juga ada jadwal yang baru. Oleh karena itu melalui kesempatan ini KPU Kabupaten Kampung Tengah sangat berharap kepada rekan-rekan media agar menyampaikan kepada publik tentang perubahan ini. Karena ini hanya nanti kita tampilkan di medsos, tapi melalui rekan-rekan media mungkin akan lebih luas jangkauannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ini perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa informasi dari lapangan, dari desa dan kelurahan, bahwa katanya, ya, ini katanya, tetapi kita meresponnya, bahwa ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, ya, yang menyampaikan informasi yang tidak benar tentang perekrutan PPS ini. Contoh begini, mereka sampaikan bahwa tidak ada gunanya kalian lagi untuk mendaftar. Sebenarnya sudah ditentukan yang 3 orang begitu. Jadi menyesatkan informasi itu, ya. KPU tidak pernah berpikir seperti itu. KPU makanya dengan keterbatasan anggaran kita berupaya untuk menjangkau seluruh desa dan kelurahan dengan bentuk spanduk, medsos itu kita sebarkan, melalui PPK terpilih juga kita sebarkan bahwa tidak ada itu, tidak benar itu. KPU membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat. Tapi ini kan seleksi gitu. Yang terpilih nanti kan hanya 3 gitu. Jadi nanti KPU akan memilih yang terbaik dari seluruh pendaftar. Oleh karena itu melalui kesempatan ini KPU meminta kepada rekan-rekan media agar menyampaikan bahwa tidak betul ada pengaturan itu, bahwa tidak betul ada ditentukan siapa pemenangnya gitu. Dan perlu ditekankan ada perbedaan pendaftaran PPS kali ini dengan pemilu sebelumnya. Kalau pemilu sebelumnya ada rekomendasi kepala desa, sekarang tidak perlu rekomendasi kepala desa. Jadi semua orang yang tidak rekomendasi kepala desa juga bisa mendaftar gitu. Jadi itulah beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Tambahan satu lagi bahwa kami menekankan kembali bahwa KPU tidak benar melakukan transaksi, ya, dalam perekrutan ini. Kita selalu menyampaikan bahwa jangan tuduh, tapi kalau ada laporkan gitu, supaya kita clear. Itulah mungkin barangkali beberapa yang ingin kami sampaikan kepada rekan-rekan media melalui kesempatan ini, sekaligus juga ini menjadi ajang silaturahmi kita dalam proses pelaksanaan tahapan yang masih sedikit, tahapan yang sedang dilaksanakan. Tahun depan mungkin tahapan akan lebih banyak lagi di 2023. Barangkali itu sedikit penjelasan dari kami. Jika ada rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan. Nah itu tadi, meskipun tadi ada perbedaan perubahan itu, alasan perubahannya apa kemudian sampai tanggal berapa nanti diperpanjang untuk PPS, dan kemudian tadi proses pendaftaran seperti apa dan proses
seleksinya bagaimana? Oke. Mungkin itu Pak. Iya, jadi alasan perpanjangan ini mungkin karena waktu ya di Natal ini ya, jadi sehingga perlu diperpanjang lah tanggal 30 sampai tanggal 30. Yang tadinya 27 sekarang menjadi tanggal 30 ya. Jadi seleksi yang akan mereka lakukan nanti, mereka mendaftar, peraturannya tetap sama gitu. Jadwalnya aja yang berubah. Jadi mereka mendaftar, nanti akan ada seleksi administrasi. Kita umumkan seleksi administrasi, semua sudah ada tahapannya. Nanti rekan-rekan bisa melihatnya ya. Selesai seleksi administrasi kita umumkan, setelah itu kita undang mereka untuk ujian tertulis ya. Memang dikasih kepada kita dua pilihan, apakah kita melakukan CHT atau ujian tertulis secara konvensional. Mengingat pada proses pelaksanaan ujian tertulis PPK dengan model CHT kita sudah kewalahan ya, makanya kita putuskan bahwa kita akan melakukan ujian tertulis secara manual konvensional ya. Tetapi soalnya dari KPU RI ya, kita nanti dikirimi, belum tahu kapan kita dikirimi karena ujiannya juga itu di bulan Januari ya, di bulan Januari ya, di bulan Januari ya. Jadi cukup panjang waktunya. Itu terpusat di masing-masing kecamatan. Kita sedang masih berdiskusi apakah kita dipusatkan di kecamatan atau kita satukan di sini, kita sewa satu gedung, terus dia bisa kita pakai karena ujiannya kan paling 1,5 jam lah sampai 2 jam. Jadi bisa berapa sesi? Lihat perkembangan lah nanti berapa jumlah pendaftarnya ya. Belum memang kita putuskan, tetapi kita berkeinginan bagaimana supaya pendaftaran ini terlayani dan terkontrol ya. Itu yang penting, terlayani dan terkontrol. Kalau nanti kita sebarkan ke kecamatan, kita susah juga mengontrol ya, karena kita 5 orang cuma. Jadi kita berpikir akan dipusatkan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk apa? Ya tahulah gitu bahwa banyak nanti informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau kita lakukan di kecamatan. Baik, mengenai isu-isu negatif yang berkembang saat ini terkait dengan KPU ya, bukan KPU. Apakah ini termasuk kelemahan terhadap profesionalitas dari KPU sendiri terhadap KPU? Atau gimana nih? Ya, terus terang kita dirugikan ya. Kenapa dirugikan? Karena kita sudah capek membangun kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan, tapi kita dirugikan. Tetapi di lain sisi, kita tidak bisa melakukan tindakan yang lebih jauh. Pertama, karena kita punya pimpinan, harus ada instruksi pimpinan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ini kan menyangkut kebebasan pers, tidak boleh kita berangus, kan begitu. Tapi pandai-pandailah teman-teman pers untuk memanfaatkan kebebasannya demi kemaslahatan bersama kan. Sekali lagi kami tekankan bahwa KPU tidak terpengaruh dengan isu itu. Dalam proses seleksi pembentukan badan ad hoc, KPU tidak terpengaruh. KPU itu hanya menjalankan sesuai dengan ketentuan. Ya. Dalam kompetisi wajib ada yang kalah, ada yang menang. Yang dipilih pun cuma 5 orang. Tentu ada yang merasa tidak puas gitu. Tetapi untuk mereka yang tidak puas misalnya, apalagi tuduhan-tuduhan itu ada yang berseliweran soal transaksi gitu, seharusnya kan mereka melakukan pelaporan terhadap kita. Kalau mereka misalnya betul kita mengutip dari mereka, itu tidak ada sama sekali ya. Kita tahu bahwa itu adalah bagian dari framing lah. Ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah yang memainkan peran itu. Tapi KPU sekali lagi tidak terpengaruh dengan itu. KPU berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Ya, silakan. Apakah isu miring itu mempengaruhi jumlah pendaftar hari ini untuk PDS? Memang secara objektif belum bisa kita uji karena kita melakukan survei dengan itu ya. Tidak kita lakukan dengan survei. Tetapi sampai hari ini tanggal 28 masih ada daerah, masih ada desa kelurahan yang kurang. Gitu. Memang masih ada ya. Sampai tanggal 30 masih ada. Dan memang kita akan buat strategi nanti misalnya besok 29 kalau masih ada desa yang kurang dari kebutuhan, mudah-mudahan kita masih ada kesempatan untuk berkunjung ke desa itu, mendatangi ke desa itu, menghalo-halokan, ayo mendaftarlah mendaftar. Tetapi jika juga tidak memungkinkan oleh peraturan, KPU dibolehkan untuk memperpanjang masa pendaftaran. Ya, nanti tergantunglah. Kita tidak bisa berandai-andai. Tapi semua instrumen sudah disiapkan oleh pimpinan kita dalam bentuk peraturan ini. Juknis ini ya, petunjuk teknis pelaksanaan perekrutan itu semua situ sudah ditampung ya. Kalau nanti misalnya kurang, kita akan turun
Kalau nggak cukup, kita akan perpanjang masa pendaftaran. Barangkali itu kawan-kawan. Nah, satu lagi. Ya. Soal lokasi, Pak. Itu kalau dia dari kelurahan, apakah dia memang harus di kelurahan itu mendaftar atau bisa dia ke kelurahan lain dalam satu kecamatan, Pak? Tidak bisa. Untuk TPS. Tidak bisa. Nanti di siapa itu jelas itu ya. Iya. Alamat dia, domisilinya, terus kelurahan yang dia pilih atau desa yang dia pilih. Itu kalau beda KTP-nya dengan kelurahan itu menolak itu. Ya. Jadi artinya kalau di situ domisili KTP-nya, disitulah dia. Harus di kelurahan itu ya. Gitu. Ada lagi kawan-kawan kira-kira? Satu lagi, rumor yang beredar, Pak. Ya. Terkait salah seorang komisioner KPU katanya Pak terindikasi didaftarkan di salah satu partai, Pak. Ya. Itu perlu kami. Itu sudah ada juga teman yang mengkonfirmasi kan. Jadi saya tegaskan, mungkin itu partai tambahan maksudnya itu. Penyelenggara itu kan tidak boleh berpartai. Terus mereka bertanya lagi lebih lanjut. Katanya katanya. Akan itu jangan dipikirkan. Entah besok kita meninggal, nggak tahu kita. Yang kita jalani dan yang kita bahas, yang kita bicarakan yang hari inilah gitu. Gak usah kita membicarakan yang jauh-jauh hari yang akan datang gitu. Biarlah mengalir apa adanya. Itu kira-kira penjelasan kita terhadap itu ya. Satu lagi, kawan-kawan. Ada kawan-kawan lagi cukup? Terima kasih kawan-kawan. 4 poin. Kalau bisa, itu udah aku kirim apanya, soft file-nya, pengumuman ini sama ya.